Ngobrol NBA episode 141. Sekarang udah jam setengah 10 malam, alamak. Jadi kita nggak pakai opening, nggak pakai bumper, biar cepet aja, biar nggak kemalaman. Gue baru banget balik seharian tadi di luar. Kita bahas 2 game berarti ya. Kita bahas 2 game sekaligus kita prediksi besok ada game ketiga antara Dallas Mavericks dan juga Minnesota Timberwolves. Sorry kalau gue ngomong agak cepet-cepet biar nggak kepanjangan ya. Oke. Kemarin di game kedua Minnesota Timberwolves lawan Dallas Mavericks. Oh anyway, teman-teman yang mau beli kaosnya Luka Doncic jangan lupa ya, stoknya tinggal dikit banget asli. Kemarin pas gue promosiin di ngobrolin di episode sebelumnya tinggal sisa 59an, terus langsung laku 45. Jadi sekarang tinggal sisa 13, 12, 13an lah. Ya, mudah-mudahan teman-teman masih bisa dapat. Kalau misalnya mau beli, linknya gue taruh di baris pertama deskripsi video ini ya. Game kedua kemarin 109-108 untuk Dallas Mavericks. Ini ajaib nih orang nih. Ajaib nih. Luka Doncic gokil ya. Gue mulai dari mana ya? Game itu sebenarnya kemarin gue siaran di game itu hari Sabtu ya. Hari Sabtu gue siaran. Pas halftime itu pas Minnesota unggul 12 poin, gue bilang sama Mutia, hostnya gue bilang 12 poin buat Dallas it's nothing. Mereka sudah pernah comeback dari 17 poin ketika lawan OKC di semifinals. Dan pelan-pelan mereka ngejar Kyrie Irving. Man, gue bilang di sebelum series ini X factor-nya buat Dallas adalah Kyrie Irving. Ketika dia turn the switch on, Kyrie Irving is unstoppable. Minnesota Timberwolves lagi-lagi ketika mereka melakukan Rudy Gobert melakukan drop coverage, kena abuse, kena expose berkali-kali, Luka to Lively, Luka to Gafford, atau dia tinggal floater aja Luka or Kyrie. Ketika Minnesota Timberwolves ngeblitz, karena ball handlingnya Kyrie begitu ajaib ya, mau di blitz kayak gimana pun dia tetap bisa tembusin gitu loh. Dan Luka, man, gue mesti ngomong apa lagi sama Luka Doncic. Gue begitu lagi di studio tiba-tiba ngelihat nonton play terakhir, begitu McDaniels jaga Luka dan langsung didorong, digeret lu sono lu, minggir lu sama Derek Lively. Akhirnya Rudy Gobert mau nggak mau harus nge-switch dan jaga Luka Doncic. Gue langsung pegangan kursi, gue langsung bilang abis ini. Gila, diajak dansa Rudy Gobert. Ya nggak usah di roasting lah, Rudy Gobertnya jangan di roasting lah. Ya masa lu kebagian jaga Luka di momen seperti itu ya. Luka mungkin mikir kan, hah? Really? Gini ini depan muka gue Rudy Gobert nih. Oke, kita ajak joget deh. Akhirnya the rest is history. 109-108 Luka with the game winner. Not buzzer beater tapi game winning shot. Karena di possession selanjutnya ketika Minnesota Timberwolves tim melakukan inbound, siapa yang inbound, bola ke Ant-Man, and then Ant-Man passing ke Naz Reid. Gue ketika closing kemarin siaran gue cuma bilang gini, yang membuat Minnesota Timberwolves masih bisa survive sampai dengan kuarter 4 itu Naz Reid. Dia masukin berapa kali? 7 kali 3 point, wangi banget. Naz Reid over and over again. Jadi gue sama sekali tidak keberatan kalau yang ngambil tembakan terakhir adalah Naz Reid. Dia layak nembak, dan masuk nggak masuk itu udah urusan lain. Tapi Naz Reid bukan orang yang salah untuk menembak, karena memang dia lagi hot banget di game itu. Paling tidak dari tembakan 3 angkanya itu 90% kali akurasinya. Oke, 80 sekian persen lah. He never miss. Di momen-momen ketika Minnesota udah mulai kekejar dan udah mulai kena mental, pasti kena mental lah. Itu Naz Reid tuh yang bikin semangat lagi. Jadi Naz Reid sih kemarin, kalau nggak ada Naz Reid di game kedua kemarin itu Mavs menangnya udah double digit. Yakin udah double digit itu. Yang bisa benar-benar bisa jagain momentum Minnesota Timberwolves, walaupun momentumnya makin lama makin tak gitu, udah Naz Reid doang.
satu hal kalau untuk Minnesota Timberwolves kemarin Cat mainnya jelek banget sampai dia nggak dimainin di kuarter 4. Benar-benar di outplayed sama Naz Reid. Di awal ketika membahas tentang preview series ini ada satu pertanyaan gue tentang Minnesota Timberwolves, apakah Cat bisa tidak melakukan hal-hal aneh, foul-foul yang nggak penting, dan benar-benar bisa locked in dan fokus sepanjang game. Dia nggak bisa melakukan itu. Dia bisa fokus hanya mungkin di 1-2 quarter lah. Habis itu udah ngaco. Tembakannya juga 4 dari 16 kalau nggak salah. Jelek. Jaden McDaniels gue rasa kontribusinya kurang di series ini. Bukan di game kemarin ya, di game kemarin. Uncle Mike bagus, Mike Conley bagus. Itu yang nyetak poin tuh ganti-ganti tuh Mike Conley, Naz Reid, Mike Conley, Naz Reid. Ant-Man-nya kemana? Ant-Man sampai harus dikasih tabung oksigen ya di kuarter 4, di tunnel dikasih oksigen karena mungkin dia benar-benar udah ngap ya jagain Kyrie. Gue nggak permasalahkan soal defense-nya. Gue rasa dia yang emang dia mau untuk ditugasin menjaga Kyrie, jadi dia harus accept the responsibility dan accept the challenge. Apapun hasilnya, Kyrie tetap bisa seperti itu, ya udah, mau gimana lagi. Tapi offense-nya, kalau ngomongin soal offense, gue rasa Ant-Man nggak tahu kenapa di series lawan Mavs ini dia mainnya berbeda dengan ketika gue nonton dia di series lawan Denver Nuggets. Ada momen-momen possession di mana Ant-Man harusnya bisa finish sendiri, tapi dia memilih untuk passing. He passed up a lot of shots yang dia biasa tembak dan dia biasa execute dan bisa masuk jadi poin. Nggak tahu kenapa di game kemarin dan di game pertama, gue melihat Ant-Man banyak sekali terlalu pasif dengan melewatkan possession yang sebenarnya dia bisa nyetak poin, tapi dia malah passing. Mid range kalau dia udah enak di elbow, di mid, di foul line, jumper dan lain-lain, dia malah passing, dia malah kick out. I don't know what happens. Mungkin emang udah capek aja, gue nggak tahu sih. Mudah-mudahan itu nggak terjadi di game-game selanjutnya, karena when your superstar didn't show up, Ant-Man ya adalah beberapa kali poin di kuarter 4, tapi it's not enough. Lu harus showed up dari sejak awal sampai dengan selesai, seperti yang dilakukan di series melawan Denver Nuggets gitu. I don't know what happened. It's different. Nonton Ant-Man nggak tahu kenapa something's different. Ya capek sih pastinya, dia udah capek duluan dan mungkin udah kena mental duluan, karena kemarin itu mereka unggul berapa belas poin, 18 I think. Sempet halftime kan selisih 12 tuh, habis itu kayaknya sempet jauh lagi, gue lupa ya. Saya kan short term memory. Tapi disusul pelan dan dijeder di akhir, itu emang gak enak rasanya. Oke sih juga pernah kok begitu. Gak enak itu kalahnya kemarin Minnesota Timberwolves, gak enak banget jadi mereka kemarin, dan gue rasa pasti akan sedikit ngaruh ke mental pemain-pemain ini. Ya hopefully pemain-pemain veteran mereka kayak Mike Conley dan lain bisa membuat anak-anak muda ini yang lain untuk tetap tenang dan tetap fokus untuk game ketiga besok ya, mudah-mudahan. Tapi Dallas is in a good condition right now. Leading 2-0 man, dan dua-duanya menangnya di target center di kandang lawan, which is itu yang dilakukan sama Minnesota Timberwolves di kemarin di series lawan Denver Nuggets gitu. Dan it's not easy to come back. Walaupun Denver abis itu menang 3 kali berturut-turut, tapi ujung-ujungnya kan kalah juga. Wow, Dallas, wow. Luka, Derek Lively sih gokil man. The pick and roll, ngeset screennya juga bagus banget. The offensive rebounds, the interior defense, rapi banget mainnya Derek Lively tuh, very smart. Keren, asli keren. Kyrie, my god Kyrie. Oke, lanjut kita ke game tadi. Pacers lawan Celtics. Pacers. Gue mesti bahasnya gimana ini? Kesaktian dan ilmu hitam dari Andrew Nembhard masih belum cukup. Andrew Nembhard, Miles Turner, TJ McConnell, Pascal Siakam, udah berempat doang itu tuh. Kesaktian belum cukup tuh. Dukunnya belum kuat dukunnya. udah bisa nge-stretch unggul cukup jauh di kuarter 2,
Tadi gue tadi sambil di mobil nontonnya karena nganterin anak gue tanding tadi semifinal ke Jurkot Jakarta Selatan. Menang sih anak gue tadi, masuk ke final. Gue sambil nyetir kan gue nggak bisa nonton, TV-nya di belakang, di kursi belakang TV-nya. Gue suka anak gue yang nonton dan dia cuma bilang, wah dikejar mulu. Akhirnya gue tadi barusan nonton highlights-nya karena sebelum nyampe ke lapangan tempat anak gue tanding tadi, gue tanya sama istri gue, udah berapa skornya? Indiana masih mimpin, beda 7 apa beda 8 gitu, sisa 2 menit. 2 menit apa 3 menit dia bilang. Terus gue mikir yang, ya menang dong. Menang lah. Masa blunder lagi Indiana? Elah. Ya udah gue pikir, udahlah menang lah. Prediksi gue salah kayaknya nih. Gue kan pegang Celtics kan hari ini kan. Kayaknya salah deh, udah deh enggak apa-apa deh gue salah. Begitu dapat parkir di Gor Cilandak, tadi gue di Cilandak. Begitu selesai dapat parkir, hal pertama yang gue lakukan adalah gue buka handphone. Apa yang terjadi begitu gue buka handphone? Skornya adalah 114-111. Gue sampai harus memastikan beberapa kali bahwa skor yang gue lihat ini adalah game yang tadi, bukan game kapan gitu. Gue lihat 114-111. Jadi hal pertama yang gue pastikan adalah how the hell Celtics bisa comeback. Ajaib man. Gue langsung cek box score-nya, gue lihat Jason Tatum was so good. Ini setelah gue nonton highlights-nya, setelah gue balik ke rumah gue nonton highlights-nya. Jason Tatum was so good, tapi come on man, Al Horford menjadi nasrit hari ini. Al Horford 3 poinnya hari ini 7 dari 12, ya nggak sebagus Nasrid akurasinya, tapi 7 3 point tuh Al Horford tuh. Kalau nggak ada Al Horford sih tadi udah kelar, udah nggak bisa ngejar udah. Tatum 36 points, Jaylen Brown 24 points, Al Horford, Jrue Holiday with the clutch defense again and again. Di game pertama dia melakukan ball pressure ke Hali, and then Hali turnovers. Itu bikin Celtics bisa comeback juga. One of the key plays dari game pertama itu defense-nya juga Holiday. Di game tadi saat skornya 112-111. And then Indiana got the ball, got the possession, punya chance buat bisa score and take the lead. Nembhard di steal sama Jrue Holiday dan dia dapat 2 free throw. Amazing defensive stops dari Jrue Holiday di series ini. Sudah 2 game dia make some crucial defensive stop ke Hali and then tadi ke Nembhard. Tapi Al Horford man, come on, 23 points, 3 poinnya 7 dari 12. Setiap kali di kick out udah open terus. Al Horford nembaknya udah open, udah enak mulu, udah kena. Wah ajaib deh Al Horford. Gue kebayang sih nanti kalau ada Porzingis nih lebih ajaib lagi nih Celtics sebenarnya secara offense ya, lebih more dynamic with the 5-out offense. Porzingis kapan balik ya? Kalau udah 3-0 gini sih kayaknya ya udahlah, santai-santai dulu aja kali ya Porzingis ya. Tinggal butuh 1 kemenangan lagi men buat Celtics. Tapi gue harus shout out ke Jason Tatum karena nggak cuma pointsnya yang banyak 36 points, tapi juga the rebound 10 rebound, the assist 8 assist, 1 steal, 2 block and 0 turnovers di game ini. Jason Tatum was amazing. Kita sudah menunggu game-game seperti ini dari Jason Tatum. Harus bisa konsisten seperti ini, terutama nanti kalau mereka tembus ke final. Lawannya nanti di final antara Mavs atau T-Wolves menurut gue nggak main-main, dan itu mengharuskan Jason Tatum untuk bisa bermain seperti ini setiap game. Dari Pacers tadi udah gue bahas Nembhard, gue bahas di episode keberapa ya kemarin. I think setelah game 1 gue bilang bahwa salah satu hal positif dari Indiana Pacers menurut gue di playoff kali ini adalah the emergence of Andrew Nembhard. Kita sudah tahu he is a good player, tapi mungkin role-nya belum terlalu jelas di Pacers seperti apa. Tapi ketika playoff ini mulai, di series series awal kemarin against the Knicks dan sekarang lawan Celtics, menurut gue dia semakin PD-nya itu kelihatan banget. Gue lihat banget dia cara dia
cara dia attack dan cara dia create something off the dribble, dia semakin pede untuk bisa melakukan berbagai hal yang baru yang gue lihat dia lakukan di playoff kali ini, which is good buat Andrew Nembhard, keren. Miles Turner 22 points, Siakam 22 points, of the bench ada TJ the GOAT McConnell dengan 23 points. Ya, tidak ada Hali, memang tadi gue rasa secara offense gak ada masalah. Kalau secara flow, passing-passingnya semua masih, teamworknya menurut gue masih ngalir enak kalau buat Pacers tadi, walaupun tanpa Hali ya, karena maksud gue playmakernya juga mereka masih punya cadangannya untuk menggantikan Hali. Ada TJ McConnell, Andrew Nembhard juga bisa jadi playmaker juga. Andrew Nembhard hari ini 9 assist man, 9 assist, bahkan TJ McConnell aja hanya 6 assist. Big mereka juga, forward mereka juga, Siakam juga bisa playmaking juga, 6 assist juga. Jadi secara offense menurut gue fine-fine aja tanpa Hali pun. Cuma memang di momen-momen game ketat seperti tadi mungkin, well, you can expect something from Hali untuk bisa menjadi shot maker buat Indiana Pacers. Sayangnya tadi dia nggak ada. Dan mungkin kalau sekarang case-nya udah ketinggalan 3-0, I don't know if Hali bakal main lagi atau enggak. Gue jujurnya gue nggak tahu. Hamstring injury, gue juga belum cek status update-nya seperti apa. So we'll see. Well, ini game-game yang sangat disayangkan ya sebenarnya. Gue tadi ngomong sama anak gue pas dia selesai tanding, dia kan tanya, menang mana Pacers sama Celtics? Gue bilang menang Celtics. Kan tadi dia nonton tuh pas Pacers yang unggul. Habis itu dia udah turun untuk briefing dan stretching dan lain-lain. Jadi dia nggak lihat akhirnya. Begitu gue bilang menang Celtics, dia langsung yang menang Celtics. Ya gue langsung bilang tadi sama anak gue, Pacers kalau nggak aneh-aneh dan nggak blunder, game 1 harusnya mereka menang. Game tadi harusnya mereka juga bisa untuk menang. Jadi ada kemungkinan Pacers malah yang seharusnya unggul 2-1. Tapi itu kan kalau kita nggak suka berkalau-kalau. Kenyataannya adalah sekarang mereka ketinggalan 3-0 dari Boston Celtics. So congrats buat Boston Celtics, paling tidak udah fans-fansnya udah bisa napas dikit lah 3-0 bro, 3-0. Jangan, ya pasti ada aja yang bilang udah jangan senang-senang dulu, masih butuh 1 kali kemenangan lagi. Tapi hey, come on man, 3-0, 1 kemenangan lagi bisa lah. Sekambek-kambeknya mungkin ya 3-1 dulu mungkin besok, and then 4-1. Kalau sampai jadi 4-2, lebih dari 4-1 pokoknya ampun deh Celtics. Kalau lebih dari 4-1 ya ampun Celtics. Oke, belum bisa dibilang pasti, tapi hampir pasti. Wakil dari wilayah timur untuk di NBA Finals tahun ini adalah Boston Celtics. Tanpa bermaksud untuk merendahkan Indiana Pacers, tetap semangat. Paling tidak besok masih ada 1 game lagi di kandang, main yang bagus. Kalau bisa jangan di sweep. Nanti di TD Garden di game kelima, kalau sampai ke game kelima ya nanti kita lihat lagi lah. Tapi besok yang penting game keempat usahain bisa menang biar gak kena sweep. Mereka mainnya oke kok, offense-nya one of the best di NBA, even tanpa Hali ya. Jadi cuma late game execution-nya dan late game defensive collapse-nya mungkin ya, itu yang mengakibatkan, dan turnovers-nya pastinya itu yang mengakibatkan mereka bisa lagi dan lagi kalah tipis. Oke, yuk kita langsung prediksi besok yuk. Besok itu gamenya adalah Senin, T-Wolves. T-Wolves lawan Mavs. Kita coba lihat fur-furannya ya. Dallas nge-fur 1,5. Takut Bandar masih ragu. 1,5 mengunggulkan Dallas Mavericks di game ketiga besok. Kemarin gue prediksi T-Wolves salah. Kupet bener-bener. Ant-Man wake up, bangun. Besok mainnya di kandang Dallas, udah game ketiga ya. Harusnya secara momentum, secara analisa game 1 dan game kedua, harusnya siapapun pasti akan memilih Dallas. Tapi di sisi lain ada pemikiran bahwa the Minnesota Timberwolves man,
mereka tuh ngalahin the defending champions loh. Mereka tuh ngalahin the defending champions dengan defense yang begitu rapat, dengan mental agresivitas, dengan swag, dengan teamwork yang begitu keren. Kenapa kita nggak bisa melihat hal itu terjadi di series melawan Dallas Mavericks ini? Teamworknya oke, cuma the Dallas Mavericks membuat Minnesota Timberwolves ini seperti keluar dari zona nyaman mereka dan keluar dari identitas mereka gitu. It's not like watching the Wolves, man. It's a different team ketika melawan Dallas Mavericks ini. Nggak tahu kenapa, something is different. And it starts, dan itu dimulai dari Ant-Man. Ant-Man has to be himself. He has to be on full attack mode dari sejak kuarter 1 sampai dengan kuarter 4. Nggak bisa dia terlalu terlalu unselfish. Gila, sering banget gue bilang bahwa come on Ant-Man, just make your shots, man. Don't pass the ball. Itu spot-spotnya dia sebenarnya. I don't know what happens, bro. I don't know what happens. Kita kan cuma sebagai penonton ya. Kita cuma nonton di layar kaca. Mungkin kita bilang, come on, man, do something. Enak kalau ngomong mah enak, gampang. Maka yang main mesti pastikan pressure-nya beda, jauh beda. Tapi ya itu. Kalau gue sih ngeliatnya Ant-Man harus Ant-Man sih. It starts with Ant-Man, and then kedua Cat. Kalau Cat dibikin jadi non-factor terus-terusan sama Dallas Mavericks, kelar. T-Wolves kelar. Karena gue bilang pas di preview, X-factornya adalah Cat. Kalau Catnya nggak dibikin nggak bisa ngapa-ngapain, kelar Minnesota Timberwolves. Kalau tembakan-tembakannya banyakkan miss-nya nggak ada yang masuk, kelar T-Wolves. Sejago-jagonya Ant-Man, T-Wolves, X-factornya menurut gue ada di Cat. Game 3, kalau Dallas menang berarti 3-0. Sama kayak Celtics, 3-0 ya. Mainnya di Dallas. Mereka lagi bagus-bagus, lagi pede-pedenya. I should pick Dallas, man. Should pick Dallas. Dallas nggak ya? Dallas apa tiba-tiba besok Minnesota Timberwolves tiba-tiba kalau main di kandang panasnya beda nih energinya nih. Nggak bisa ketebak nih, asli nggak bisa ketebak. Di kepala gue masih terngiang-ngiang Minnesota Timberwolves seperti di series Denver kemarin di game 7, game 2. Gue masih kebayang itu bisa terjadi gitu loh. Tapi kenapa nggak bisa terjadi di 2 game awal? I don't know. Apakah nanti tiba-tiba besok bisa terjadi di game ketiga? Cause if I pick Dallas, gue di series lawan OKC nggak pernah ngepick Dallas kan, mau nggak mau gue pick OKC terus. Pengen ngepick Dallas tapi sesuai janji gue ngepick OKC terus. Apakah I think we should go with the Mavs ya? I think we should go with the Mavs. I never pick the Mavs. Oh ya, gue pilih Mavs sering di series lawan Clippers. Ini jadi panjang videonya gagal gue bimbang gini. Udahlah, cap-cip-cup aja deh. Let's go with the T-Wolves. Gila gue melawan logika, man. Melawan logika. I don't know why ini namanya nafsu. Oke, kita sudah memantapkan pilihan. I pick the T-Wolves untuk bisa menang game ketiga di kandang Mavericks. Walaupun agak ajaib. Let's go with the T-Wolves. Lupakanlah prediksi-prediksi ini ya. Udah. Let's go with the T-Wolves. Tapi good luck buat Mavs, good luck buat T-Wolves. Semoga game seru seperti game kedua kemarin ya. Yang pasti besok kan hari Senin, kita butuh tontonan yang bikin semangat paginya. Oke, let's go. Game 3, good luck buat Mavs, good luck buat T-Wolves. And thank you guys for watching episode 141. Kita ketemu lagi besok di episode 142 ya. Thank you guys for watching. I'm out.